Recording in progress. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon maaf saya hari ini 2 hari masih di Kota Baru ya. Jadi kuliah kita sekali lagi menggunakan video yang saya rekam untuk perkuliahan kita. Ya, nanti silakan absen di portal akademik. Dan kita lanjutkan di materi yang kedua terkait dengan breeder management. Oke, baik ya. Kita masuk di kuliah kita breeder management atau tata laksana bibit. Ya. Jadi pada dasarnya breeder adalah memperbanyak bibit berdasarkan kaidah pemuliabiakan atau genetika. Perusahaan yang kemudian menghasilkan bibit, ya terutama untuk unggas, kemudian disebut dengan perusahaan breeder, yaitu perusahaan penyedia bibit. Berdasarkan varietas yang digunakan oleh modern breeding saat ini, maka tujuan dari perusahaan bibit atau breeder itu kemudian dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, jalur produksi telur yang kita sebut dengan egg production line, terdiri dari jalur yang menghasilkan telur berkerabang putih, white egg line, dan jalur yang menghasilkan telur berkerabang coklat, yaitu brown egg line. Dan yang kedua, meat production line, yaitu jalur yang menghasilkan produksi daging atau pedaging. Terdiri dari dua, yaitu dari jalur betina penghasil daging maupun jalur induk jantan penghasil daging, yaitu female midline dan male midline. Nah, kemudian dalam rangka menghasilkan bibit itu biasanya orang kemudian berbicara mengenai jenjang bibit. Dan nanti dari situ kemudian dihasilkan kualitas yang bagus pada saat kemudian kita mempunyai induk dengan kualitas bibit yang bagus. Nah, kita belajar mengenai jenjang bibit. Ya, jenjang bibit itu untuk unggas dimulai dari bibit dasar atau disebut juga dengan bibit murni atau pure line atau primary line yang kita sebut dengan PL. Ya. Setelah itu kemudian diturunkan bibit berikutnya menjadi grade Grand Parent Stock atau GGPS. Ya. Kemudian turun berikutnya menjadi Grand Parent Stock atau GPS. Kemudian turun lagi yang sering kita kenal dan paling familiar yaitu parent stock. Ini adalah induk yang menghasilkan telur tetas. Pada saat kemudian telur tetas itu dilanjut lagi ke fase jenjang bibit yang terakhir, itu yang kita kenal sebagai ayam niaga, ya baik untuk pedaging maupun untuk petelur. Itu yang kita sebut dengan commercial stock atau final stock, merupakan ayam niaga baik untuk pedaging dan petelur dan tidak bisa digunakan lagi sebagai bibit. Jadi kalau kita dapat broiler yang besar, yang gemuk, tidak bisa digunakan atau diambil untuk bibit karena merupakan ayam niaga yang merupakan produk akhir dari final stock untuk tujuan pedaging ataupun juga nanti untuk tujuan petelur yang menghasilkan telur konsumsi. Metode pembentukan bibit, ya itu kita kenal untuk menghasilkan satu varietas atau kita sebut kalau diunggas namanya strain. Nah, dalam menghasilkan strain itu yang sekarang kita sebut dengan synthetic line karena dihasilkan dari persilangan dari bangsa-bangsa yang kemudian tidak lagi punya nama murninya, maka kemudian kita sebut dengan galur sintetis atau varietas sintetis atau synthetic line yang kemudian dihasilkan dari persilangan dari banyak bibit murni di atasnya. Bahkan sekarang dari bibit murni yang sudah disilangkan, keturunannya yang kemudian sudah gado-gado itu kemudian bisa digunakan juga sebagai bibit. Jadi paling tidak untuk menghasilkan bibit itu kita mulai dari pedigree ya, dari tetua asal. Untuk menghasilkan satu jenis strain ya atau galo itu kemudian paling tidak kita membutuhkan 4 indukan, ya, 4 dari kelompok induk yang kita kenal sebagai dengan simbol misalnya kelompok bibit A, B, C, dan D. Nah, di GCPS-nya, Grid Grand Parent Stock-nya, kemudian masing-masing kelompok itu, baik kelompok A, B, C, dan kelompok D dari bibit itu disilangkan untuk jantan dan betinanya. Ya, akan dihasilkan di Grid Grand Parent Stock. Di Grid Grand Parent Stock kemudian diambil lagi, sekali lagi untuk menghasilkan Grand Parent Stock atau GPS, yaitu dari keturunan. Nah, silangan yang pertama di kelompok A itu diambil untuk jantannya, B diambil untuk betinanya, kemudian disilangkan.
ya untuk di step di grand parent stock. Kemudian kelompok C dan D juga sama. Ya, kelompok bibit C diambil jantannya dan kelompok bibit D diambil betinanya. Tentunya yang bagus-bagus. Kemudian persilangan dari kelompok A dan B, kemudian hasil dari persilangan kelompok C dan D itu kemudian disilangkan di parent stock yang kita kenal sebagai ayam parent stock atau ayam induk yang nanti menghasilkan telur tetas untuk ditetaskan baik sebagai pedaging, kalau tujuannya pedaging, ataupun nanti dipelihara dan dibesarkan sebagai petelur atau induk petelur yang menghasilkan telur konsumsi. Ya, yang banyak dipelihara di farm komersial, bukan farm breeding, jadi farm komersial. Ya, dari silangan kelompok AB yang sudah terang tadi diambil dari yang jantan, kemudian CD hasil silangannya diambil yang betina, kemudian yang bagus, kemudian disilangkan. Nah, itu nanti menghasilkan strain baru yang kemudian nanti diberi nama. Nama bisa berasal dari hasil persilangan atau kode-kode persilangan, atau juga dari nama yang kemudian diberikan oleh perusahaan, ya, yang menghasilkan strain atau bibit ini. Nah, bibit ini akan kemudian stabil, itu paling tidak mengalami 5 generasi. Nah, tapi ada juga yang sudah 3 generasi dianggap sudah settle, ya, artinya kromosomnya, maksud saya DNA-nya sudah kemudian sangat settle, ya, homogen, baru kemudian dijual. Seperti ITMA, Mojosari Alabio, yang terkenal dengan IT Ratu dan Raja, itu masih di fase tahap ketiga dari persilangan. Ya. Jadi F3-nya harusnya sampai F5, gitu ya. Baru kemudian dianggap settle dan anaknya akan seragam. Bobotnya akan sama dengan persis induknya. Itu kalau kemudian dia bisa melalui paling tidak 5 generasi. Ya. Oke, kemudian kita masuk ke lain penghasil produksi telur. Ini tujuannya untuk menghasilkan bibit yang jalurnya hanya untuk produksi telur. Caranya seperti apa? Biasanya dari single line, ya, dari single bibit gitu ya. Itu kemudian menggunakan vlog tertutup, breeder atau perusahaan penghasil bibit melakukan seleksi selama 1 generasi, dipilih yang bagus dan dikawinkan antara mereka. Kemudian setelah itu ayam yang kemudian diperoleh itu dipelihara selama 1 tahun dan kemudian diukur faktor atau parameter produksi yang diinginkan. Misalnya kualitas kualitas telur yang tinggi dan kualitas telur yang produksi telur yang tinggi dan kualitas telur yang baik. Kemudian dilakukan seleksi, ya, di akhir produksi tahun pertama. Apa yang diseleksi? Antara sifat-sifat yang dinilai bagus sebagai calon bibit penghasil produksi telur nanti, ya, yaitu yang bobot yang baik, kecepatan pertumbuhan yang baik, punya daya hidup yang bagus, kualitas kulit yang dihasilkan untuk mencapai dewasa kelamin yang baik, ya, yang sesuai dengan umur, bobot telur, produksi, dan hal-hal lainnya, termasuk terkait dengan daya hidup setelah berproduksi. Nah, dari situ kemudian contoh untuk kemudian kita lakukan mendapatkan salah satu jalur itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah jalur untuk penghasil produksi telur kelompok penghasil kerabang telur berwarna putih atau white egg line. Bagaimana mendapatkan supaya kemudian menghasilkan jalur dengan hasil produksi telur dengan kualitas kerabang yang baik dan kemudian berkerabang putih. Yang pertama menghasilkan produksi telur yang berkerabang putih, ya. Itu yang dipilih nanti dari induk-induk yang menghasilkan produksi telur yang berkerabang putih. Yang ada sekarang tuh biasanya berasal dari single comb white leghorn yang ada di kita, ya, yang menghasilkan telur berkerabang putih. Ya, bisa diambil juga dari dua line yang kemudian akan disilangkan untuk dapat meningkatkan kapasitas produksi. Ya. Satu bagus di produksi, satu bagus di kualitas telurnya, disilangkan dua-duanya akan kemudian masuk sifat itu di filial atau anaknya atau keturunannya. Atau kemudian meningkatkan heterosis yang lebih bagus dari induknya. Ya. Persilangan di unggas yang menghasilkan produksi telur biasanya eh, masuk sifat heterosis ini atau heterosis efek. Dan produksi turunannya dari anakannya biasanya menghasilkan produksi yang jauh lebih tinggi daripada kedua induknya. Ya, contoh untuk dari jalur jantal atau male lainnya diambil dari induk-induk yang punya sifat daya hidup yang bagus, badannya besar, ya, telurnya kemudian yang besar. Sementara induk yang betina untuk disilakan itu diambil, ya, atau female lainnya diambil dari
induk yang kelompoknya mempunyai sifat produksi telur yang tinggi, kualitas kerabangnya bagus, kemudian kualitas interior atau internalnya dari telur itu bagus. Nah, ini kemudian akan menghasilkan keturunan dengan sifat-sifat dan hidupnya akan bagus. Merupakan kombinasi dari sifat-sifat bagus dari male lain dan female lainnya. Induk, jantan, dan betinanya. Ya. Bobot relatif besar, kemudian bobot telur cukup bagus, itu dari male lain, kemudian dari female sifat dari female lain, jalur induk betinanya, itu kemudian kualitas kerabang yang bagus. Semua akan masuk di anakan. Nah, dari kelompok ini itu biasanya banyak dikembangkan di negara Amerika dan Jerman yang suka telur berkerabang putih. Nah, yang kedua brown eggline, jadi untuk menghasilkan kelompok dari bibit yang nanti menghasilkan telur yang berkerabang coklat seperti yang kita kenal di Indonesia. Nah, dia akan menghasilkan telur yang nanti juga berkerabang coklat. Ya. Bobot badan untuk yang brown eggline ini biasanya 30-50% lebih besar bobotnya dibandingkan yang kelompok white eggline. Ya. Biasanya akan menghasilkan biaya produksi yang lebih tinggi karena bobot yang besar memerlukan pakan yang lebih besar. Ya. Tetapi memang kelebihannya bobot telurnya sedikit lebih besar. Dengan demikian kalau ayam itu dihitung per kilo, masih bisa kita mendapatkan untung yang cukup ya, karena memang untuk kelompok ini pakannya lebih banyak. Nah, untuk menghasilkan ini, itu dari jalur mainline atau jantan, contohnya diambil dari ayam kelompok Rhode Island Red atau RIR, ya, Rhode Island Red. Kemudian dari female, jalur betinanya diambil dari Silver Plymouth Rock yang berwarna perak. Nah, itu yang pernah disilangkan. Hasilnya adalah jantan yang nanti akan berwarna silver. Sedangkan betinanya berwarna merah. Ya, dari hasil silangan ini. Dia dikenal betinanya sebagai penghasil telur yang berkerabang coklat. Kayak gitu. Untuk yang brown eggline ini disukai di negara Eropa itu adalah negara Perancis dan Inggris. Jadi kalau Anda ke Inggris atau Perancis, banyak terdapat telur berkerabang coklat seperti halnya di Indonesia. Indonesia juga suka telur yang berkerabang coklat. Kemudian yang berikutnya yang ketiga untuk lain penghasil produksi daging. Kalau tadi telur berkerabang coklat, telur berkerabang putih, sekarang yang jalur yang menghasilkan nanti induk ya, menghasilkan bibit yang kemudian diarahkan untuk produksi daging. Karena strain diseleksi untuk produksi daging, maka kemudian kemampuan produksi telur akan menurun karena sifat-sifat yang terkait dengan daging itu yang kemudian dipilih dan kemudian dimunculkan terus dari setiap hasil persilangan. Dari kelompok female midline, dari jalur induk betina untuk midline ya, untuk pedaging ini dibutuhkan untuk memproduksi telur yang banyak. Sama ya sebenarnya, karena digunakan untuk PS parent stock nanti kan, menghasilkan telur tetas. Jadi yang menghasilkan telur yang banyak, data tetasnya bagus, bobot badannya yang besar, kemudian kecepatan pertumbuhannya bagus. Sedangkan dari jalur jantan, induk jantannya diambil atau male midline, adalah yang mampu memproduksi perlemakan yang banyak. Harus banyak lemak karena dia menghasilkan produksi daging. Bobotnya harus besar, tumbuh dengan bagus ya, feed konversinya bagus ya, efisiensi penggunaan makanannya terhadap pakan tuh bagus. Produksi telurnya juga bagus, ya harus tinggi dan data bagus. Nah, dengan demikian kemudian contoh kasus untuk female dan male lainnya itu adalah antara jantan kornis ya atau kornis jantan dengan betinanya sintetik line. Sintetik line itu artinya dia tidak punya bangsa murni dari nama bangsa murni tertentu, tapi kemudian sudah dihasilkan dari silangan bangsa masa itu yang menghasilkan strain tertentu dan kemudian itu digunakan juga sebagai induk yang kemudian disilangkan dengan kornis jantan. Kornis yang kemudian disilangkan itu yang berwarna dark dan light, tapi yang diambil adalah yang light karena untuk pedaging ini bulunya harus berwarna putih. Jadi kemudian diambil yang light, yang putih. Nanti kemudian akan menurunkan F1 atau filialnya atau anakannya adalah yang kemudian berbulu putih dengan sifat-sifat yang bagus dari kedua induknya. Keuntungannya kalau kemudian kita menggunakan yang putih atau yang cornish light ya, karena untuk broiler harus berbulu putih agar processing karkas nanti mudah. Ya, kemudian kualitas karkas bagus karena tidak ada pin feeder. Pin feeder itu bulu jarum. Jadi kalau kemudian berwarna itu pin feeder yang tidak terjabut membuat karkas menjadi kotor. Tapi kalau ini
pin feedernya sama warnanya putih, maka kemudian akan jauh lebih mudah dalam processingnya. Nah, persilangan untuk kemudian menghasilkan keturunan dengan bulu berwarna putih itu harus diambil dari jalur pejantan, karena pejantan untuk persilangan ini sangat dominan. Jadi di unggas itu persilangan yang menggunakan pejantan tertentu, maka harus dipikirkan bahwa sifat yang ingin diturunkan itu harus dibawa dari jalur pejantannya. Oleh karena itu, pejantan dalam persilangan ini harus berwarna bulu putih. Jadi kemudian nanti anaknya akan ikut dari bapaknya, ya. Jadi ikut berwarna putih bulunya, dan itu yang diharapkan. Sedangkan untuk pertumbuhan yang bagus, konversi yang bagus, dan lain sebagainya, produksi telur yang bagus, diambil dari jalur jantan. Hal ini disebabkan karena secara genetis sintetik male line itu dominan. Jadi secara genetis itu jalur jantan yang nanti menghasilkan keturunan sifat keanakan itu banyak atau didominasi oleh sifat-sifat yang dimiliki oleh induk pejantan yang nanti digunakan dalam proses bilangan, bukan betinanya. Jadi itu yang dipilih. Kemudian yang terakhir terkait dengan pembentukan yellow atau white skin color. Itu yang terkait dengan bulu dari, maksud saya warna dari kulit eh, pedaging, ya, atau kulit dari unggas yang akan dipilih. Apakah berwarna diinginkan berwarna kuning, ya. Kalau di Indonesia itu sepertinya yang berwarna kuning yang disukai untuk broiler atau pejantan, yang pedaging, ya. Atau yang white skin, bisa juga yang yellow skin, ini tergantung seperti tadi, ya. Untuk kerabang ada yang suka coklat, ada yang suka putih, dan terpisah itu terpetakan negaranya. Nah, ini tergantung dari preferensi konsumen. Kalau suka yellow, yellow. Kalau di Indonesia suka yellow, yellow white berarti. Yellow skin white, yellow skin color. Sementara kalau yang suka white berarti white skin color. Ya, di negara Inggris dan Eropa suka yang warna putih. Kita suka yang yellow di Indonesia termasuk. Nah, untuk menghasilkan yang kemudian punya warna kulit kuning, ya, atau warna kulit putih, itu kemudian caranya adalah pejantan persilangan yang digunakan, ya, sebagai pejantan induk harus mempunyai kulit berwarna putih kalau kita ingin putih. Kalau betina tidak putih, Pak, tidak apa-apa, nanti akan mengikuti jalur dari induk jantannya. Jadi kalau jalur betinanya berwarna kulit kuning, maka F1-nya akan berkulit eh, berkulit putih tetap. Ya, jadi yang penting jantan. Jantan harus kulitnya warna putih. Betina kulitnya kuning nggak masalah. Nanti F1-nya atau keturunannya akan ikut bapaknya, yaitu kulit putih. Jadi yang kita perkirakan mempengaruhi hasil itu adalah dari pejantan. Karena tadi itu sintetik melanin itu dominan. Bila diinginkan F1-nya nanti atau keturunannya berwarna kulit kuning, maka pejantan persilangan yang digunakan harus berkulit kuning juga. Nah, ini sekali lagi diingatkan, mengapa itu terjadi? Karena secara genetis, secara genetik, sintetik melanin itu dominan. Jadi kemudian apa yang kita inginkan untuk turunan atau keturunannya nanti kita pilihkan dari sifat yang dimiliki oleh pejantan atau induk pejantannya. Kita pilihkan yang punya seperti itu, strainnya apa, itu yang kita gunakan. Ya, ini adalah breed atau varietas, ya, yang kemudian digunakan di dalam proses persilangan awal dari sisi pure line, ya, atau yang tadi kita sebut dengan bibit dasar atau bibit murni. Ini yang punya nama-nama yang masih murni, ya. Ini yang dimiliki oleh beberapa negara. Banyak nih, ya, ada single comb white Leghorn, kemudian ada single comb Rhode Island Red, New Hampshire, White Plymouth Rock, kemudian Cornish, kemudian Barred Plymouth Rock, kemudian Light Sussex. Nah, ciri-ciri yang dimiliki itu sudah tertentu karena dia merupakan breed murni, jadi sudah terpetakan. Misalnya untuk single comb White Leghorn, tujuannya nanti untuk pedagang apa? Untuk petelur, nanti kita lihat dari sifat yang dimiliki. Misalnya untuk single comb white leghorn itu untuk produksi telur dia bagus, ya, produksi telur komersial. Punya kulit kuning. Jadi nanti kalau diinginkan untuk menghasilkan kulit yang kuning, untuk pedaging dia bisa digunakan sebagai salah satu campuran dari silangan silangan itu, ya, untuk induk silangannya. Kemudian dia single comb, punya comb yang single tidak double, dan dia berkerabang putih. Jadi kalau kita ingin yang berkerabang putih, produksi telurnya bagus, menggunakan single comb white leghorn. Kalau kemudian kita inginkan kerabangnya coklat, ya, tidak putih, maka kita tidak gunakan single comb white leghorn sebagai pejantan, tapi kita gunakan misalnya nomor 2,
Singlecom Rhode Island Red. Ya, karena dia mempunyai kerabang yang berwarna coklat. Ya, kulitnya juga kuning ya, Singlecom, tapi kemudian yang berkerabang coklat. Dan demikian seterusnya. Kalau kita misalnya ingin menghasilkan anakan yang diarahkan ke pedaging, kita pilih misalnya salah satunya dengan memilih New Hampshire. Ya, nomor 3. Dia penghasil yang bagus, bulunya merah muda, kulitnya kuning. Kalau kita inginkan juga kulitnya kuning. Nah, dan sebagai ayam broiler, kita pilih New Hampshire, salah satu induk yang nanti induk murni yang kita gunakan sebagai induk persilangan. Dari mulai pure line atau grand perestock, grand perestock, atau di perestock perestoknya yang masih menghasilkan telur tetas. Ini yang bibit murni yang beredar. Nah, bibit-bibit ini kemudian dikelompokkan dalam beberapa kelas kelas bangsa, ya, bibit murni itu. Nah, misalnya yang sudah kita petakan itu kita mengenal 5 kelas bangsa. Yang pertama kelas Inggris, di situ breedernya ya, ada yang bernama Sussex ya, kemudian ayam Dorking, kemudian Cornish dan Orpington. Yang masuk di kelompok kelas Amerika adalah Rhode Island Red yang tadi sudah saya sampaikan, Wyandotte, New Hampshire, kemudian Plymouth Rock. Kelas Mediterania ada Lechron, Minorca, Ancona. Kelas Belanda ada North Holland Low, itu kita jajah ini juga ada, dan Bedevender itu ada juga dulu yang masih beredar. Sekarang karena Belanda sudah tidak ada, itu mulai hilang. Ya, Lechron yang kemudian mendominasi. Yang kelompok kelas Asia yang terakhir adalah Brahmaputra, ya, Cochin, China, dan Langsa. Ya, ini yang breeder murni. Nah, kemudian yang terakhir terkait dengan hasil-hasil dari produk silangan yang kita sebut dengan strain synthetic line. Strain yang dihasilkan dari persilangan berbagai bangsa dan kemudian dia tidak punya nama lagi. Nama gadu-gadunya kemudian dipilihkan sebagai nama yang mewakili atau mencirikan dia bukan dari bangsa tertentu, tapi merupakan bangsa gado-gado yang memiliki karakteristik dan sifat yang unggul. Ya. Kalau pedaging pertumbuhannya bagus, efisiensi pertumbuhannya bagus, ya, perlemakannya cukup, kemudian banyak hal yang terkait dengan sifat-sifat yang bagus untuk broiler, ya, menghasilkan bobot yang banyak dan sebagainya itu kemudian dikasih nama setelah sintetik lainnya atau strain yang terakhir itu kemudian diselesaikan. Misalnya dengan 5 generasi tadi ya, 5 generasi, satu generasi minimal 6 bulan karena untuk masa produksi awal ya dewasa kelamin itu 6 bulan, jadi sekitar 30 bulan itu kira-kira 2 tahun setengah ya gitu. Dan kemudian dikasih nama. Nah, nama-nama yang muncul ini adalah nama-nama yang kemudian dihasilkan oleh perusahaan atau diberi nama oleh perusahaannya atau orang yang menghasilkan silang tersebut. Ya, oke. Oleh karena itu kemudian yang kita sebut dengan strain itu kemudian setara dengan galur ya penyebutannya atau hibrid figur ya atau yang kemudian diistilahkan sekarang sebagai strain synthetic line ya. Ayam sintetis dari hasil silangan gadu-gadu dari banyak bangsa. Ya, strain ayam pedagi ini sifatnya kemudian stabil settle karena DNA-nya kemudian homogen dan anak keturunannya memiliki pertumbuhan yang mirip atau memiliki prestasi produksi yang sama dengan tetuanya. Ya, nama-nama ini antara lain untuk strain ayam pedaging adalah Arbo Acres, ini banyak beredar di Malang. Mahasiswa S1 Malang, peternakan, ditanya suka pakai ini. Kemudian Kop, ya, Hubbard, ada Isa PDT, Hybro, Lohman, dan lain sebagainya. Kemudian yang untuk ayam petelur yang berkerabang putih, itu kemudian banyak dihasilkan strain yang sekarang, ini untuk kemudian parent stock yang kemudian menghasilkan telur tetasnya, itu adalah antara lain Arbo Acres. Ya. Atau untuk konsumsi ini ya, sudah ya. Arbo Acres AA26. Ada Dekalb Highline dulu masih ada nih sekarang sudah berkurang. Kemudian ada Lohman putih ya. Ada Stegless Leghorn ya. Leghorn yang banyak kemudian. Tapi yang kerabang putih jarang yang ada di Indonesia walaupun breeder itu masih memiliki induk yang kemudian berkerabang putih untuk membantu proses-proses persilangan, tapi tidak dijual karena yang banyak dijual itu adalah yang berkerabang coklat atau strain galur yang berkerabang coklat. Cuman dia digunakan sebagai bangsa murni yang digunakan dalam proses-proses persilangan masih diperlukan, ya. Kemudian yang bertelur kerabang coklat itu adalah jenis Babcock ya, Babcock, kemudian Cobb Concord, DeKalb Hardy ya. Kemudian yang kita kenal Highsec Brown, kita kenal ya Highland 717, 717 ya. Kemudian Aisyah Brown itu juga banyak dikenal.
Rose Brown banyak dikenal ya, Sapphire, kemudian Super Harco ya. Ini adalah strain-strain dari contoh kelompok untuk tipe ayam pedaging ya, kemudian tipe ayam petelur baik yang menghasilkan telur berkerabang putih maupun yang berkerabang coklat yang namanya beredar sampai sekarang. Bukan merupakan bangsa murni tapi adalah bangsa sintetik lain atau strain gado-gado yang kemudian dihasilkan dari proses persilangan. Banyak tetua gitu ya, banyak bangsa murni dari induk jantan dan induk betina gitu ya, kemudian digunakan sebagai indukan itu kemudian ini yang dihasilkan. Ya, baik itu yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf kalau kemudian ada kurangnya, silahkan bisa didiskusikan nanti ya pada saat kemudian Anda sudah membaca. Nanti mudah-mudahan pada saat saya mengajar kemudian bisa kemudian kita tingkatkan pemahaman dan kita bisa lakukan diskusi untuk hal-hal yang kemudian masih dirasakan belum jelas. Baik, itu yang bisa kita sampaikan. Sampai berjumpa kembali di perkuliahan SAP ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.